Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pernah membuat mind map untuk pembelajaran. Lalu, apakah Bapak dan Ibu pernah mengalami kesulitan ketika membuat mind map tersebut? Atau berapa lama waktu yang Bapak Ibu butuhkan untuk membuat sebuah mind map? Baik, Bapak dan Ibu, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat sebuah mind map untuk pembelajaran dalam waktu yang singkat, memanfaatkan sebuah AI. Dalam hal ini kita akan menggunakan AI yang bernama Gitmind AI. Baik, Bapak dan Ibu, saya mohon izin berbagi layar, Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, kita akan menggunakan aplikasi Gitmind AI. Gitmind AI ini adalah sebuah tools atau alat yang dimana kita bisa membuat mind map atau peta pikiran secara online dan tentu saja akan sangat mudah karena dibantu oleh AI, Bapak dan Ibu. Dan seperti biasa, ketika kita akan mengakses sebuah aplikasi, maka kita perlu masuk dulu ke dalam aplikasi tersebut. Dalam hal ini, saya akan memperlihatkan seperti apa kita masuk ke dalam aplikasi Gitmind, lalu kita akan memanfaatkan Gitmind untuk membuat mind map pembelajaran Bapak dan Ibu. Kita akan login terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Seperti biasa, saya menggunakan browser saya, dalam hal ini Google Chrome. Saya ketikkan Gitmind AI, Bapak Ibu ya. Gitmind AI. Lalu saya klik Enter, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian saya klik yang bagian atas ini, Bapak dan Ibu. Saya klik, sehingga akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita akan awali dengan klik login yang di sini, Bapak Ibu. Kita klik login, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Saya akan pilih Continue with Google. Saya klik yang Continue with Google. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Diminta Bapak dan Ibu memilih akun Google yang mana yang ingin Bapak Ibu gunakan untuk masuk ke dalam Gitmind. Kebetulan di saya ini sedang aktif tiga akun browser. Saya akan pilih yang bagian atas. Mungkin saja ketika di Bapak dan Ibu misalnya belum aktif atau hanya satu akun browser yang aktif, Bapak dan Ibu boleh langsung klik akun browser tersebut. Jika memang akunnya bukan yang dimaksud yang di sini, Bapak Ibu boleh gunakan akun yang lain. Dalam hal ini saya contohkan, saya gunakan akun yang pertama, Bapak dan Ibu, saya klik akun yang pertama, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian saya tinggal klik saja yang continue, Bapak Ibu ya. Saya klik continue. Dan kalau muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu, tampilan seperti yang di belakang ini berarti kita sudah berhasil login ke Gitmind-nya, Bapak dan Ibu ya. Seringkali muncul tampilan seperti ini ya. Kalau muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu cukup di close saja, Bapak dan Ibu ya, diklik close-nya yang di sini. Kalau misalnya tampilan close-nya tidak terlihat, Bapak dan Ibu bisa kecilkan sedikit layarnya dengan cara menekan Ctrl kemudian tanda kurang di laptop Bapak dan Ibu ya. Tetapi mungkin juga tampilan yang ini Bapak dan Ibu yang kotak CEO Plan ini tidak muncul. Tetapi yang jelas ketika Bapak dan Ibu melihat tampilan seperti yang di belakang ini, Bapak dan Ibu artinya sudah berhasil login ke aplikasi Gitmind. Lalu Bapak dan Ibu, kita akan mulai membuat sebuah mind map ya. Caranya adalah ini adalah tampilan Git Mind AI Bapak dan Ibu. Bapak Ibu cukup klik saja yang di sini Git Mind AI, diklik. Lalu nanti akan muncul beberapa pilihan. Bapak Ibu cukup klik yang mind mapping yang di sini Bapak Ibu ya. Diklik mind mapping ya. Sebentar Bapak dan Ibu, diklik mind mapping. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, ketika membuat mind map, Bapak dan Ibu diberikan banyak pilihan, apakah memasukkan prompt atau perintah saja, atau Bapak dan Ibu punya teks yang panjang, ya kumpulan teks yang ingin dibuat mind mapnya, kemudian Bapak dan Ibu punya file PDF misalnya, atau Bapak dan Ibu punya YouTube website tertentu atau gambar tertentu yang nanti akan dibuat mind map-nya Bapak dan Ibu boleh bebas memilih dari mana saja sumbernya. Tapi dalam hal ini saya akan mencontohkan kita akan buat dengan dari
prompt saja, perintah membuat mind map Bapak Ibu ya. Berarti nanti Bapak Ibu perlu menuliskan perintahnya di sini. Lalu Bapak Ibu perlu juga mengganti bahasanya Bapak dan Ibu ya, supaya bahasa yang muncul nanti bahasa Indonesia. Silahkan diklik di sini, lalu diganti bahasanya bahasa Indonesia. Seperti ini contohnya Bapak dan Ibu. Saya minta dibuatkan mind map tentang adaptasi makhluk hidup. Lalu bahasanya saya ganti menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kalau sudah, saya klik yang generate, yang ini Bapak Ibu ya. Saya klik generate, kita akan tunggu beberapa saat. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini adalah bagian-bagian dari mind map-nya. Dan ini bisa kita cek Bapak dan Ibu seperti apa sih nanti isi dari mind map-nya. Kalau kira-kira ini sudah cocok, maka Bapak Ibu tinggal klik saja yang generate. Yang ini diklik saja, maka nanti akan proses generate terjadi sehingga muncullah mind map-nya Bapak dan Ibu. Dan mind map ini Bapak Ibu bisa share ya ke murid-murid Bapak dan Ibu dalam bentuk link misalnya sehingga mereka bisa melihat atau Bapak Ibu juga boleh download Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu tinggal klik yang ini tanda panah ke bawah untuk mendownload mind map ini dalam bentuk JPG atau PNG Bapak dan Ibu serta beberapa format file yang lain. Atau Bapak dan Ibu boleh langsung presentasikan mind map yang Bapak Ibu buat melalui klik icon yang di sini. Baik, begitu Bapak dan Ibu bagaimana cara membuat mind map menggunakan Gitmind AI. Sekarang saya perlihatkan kepada Bapak Ibu secara langsung di dalam webnya Bapak dan Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu, kita menuju ke browser kita, lalu ketikkan Gitmind, Git, oke, oke, Gitmind AI, enter, muncul tampilan seperti ini. Saya klik saja yang ini, Bapak Ibu. Kemudian saya klik login, Bapak dan Ibu, yang di sini. Karena sebelumnya saya sudah pernah login, maka ini langsung diarahkan ke akun saya, Bapak dan Ibu ya. Akun Gitmind AI saya, Bapak dan Ibu. Nah, sudah seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini kita klik saja Got It, Bapak dan Ibu. Nih, oke. Kalau sudah, ini tampilannya seperti yang tadi, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tinggal klik Git Mind saja, lalu klik Mind Mapping. Oke. Oh, di sini saya belum login, Bapak dan Ibu ya. Saya login dulu ya. Saya login dengan Google dulu, Bapak dan Ibu. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, oke. Di sini saya sudah masuk ke dalam akun Gitmind saya. Saya klik Gitmind, lalu saya klik Mind Mapping yang ini. Lalu saya tinggal masukkan perintahnya. Saya ingin dibuatkan tentang apa mind map-nya. Saya contohkan, saya ingin membuat mind map tentang eh, sistem pencernaan pada manusia. Misalnya Bapak dan Ibu, saya ketikkan saja di sini sistem pencernaan pada manusia. Oke, lalu Bapak dan Ibu pastikan bahasanya diganti Bapak dan Ibu ya. Ganti dengan bahasa Indonesia. Saya cari bahasa Indonesia. Sudah Bapak Ibu. Jadi ini berdasarkan prompt perintah. Lalu saya ketikkan, saya pilih bahasanya bahasa Indonesia. Lalu saya tinggal klik generate yang ini Bapak Ibu. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Oke. Ini sedang proses Bapak dan Ibu ya. Sedang proses. Oke. Ini sedang proses membuat mind map sistem pencernaan pada manusia. Oke, ini bagian-bagian dari mapnya, ya. Oke, oke. Kalau sudah Bapak dan Ibu, kita bisa lihat di sebelah sini, ya, ada tombol generate. Ya. Kalau misalnya hasil yang di sini yang keluaran ini misalnya kurang pas dengan keinginan Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu boleh buat ulang. Caranya klik yang regenerate. Tetapi dalam hal ini saya rasa ini sudah cukup pas sesuai dengan yang saya inginkan. Maka saya klik generate Bapak dan Ibu. Saya klik generate. Saya tunggu beberapa saat. Nah ini sudah mulai
dibuat mind mapnya Bapak Ibu ya. Oke, ini sedang proses pembuatan mind mapnya. Oke, ya kita lihat Bapak dan Ibu. Ini sedang proses pembuatan mind mapnya secara otomatis ya. Hanya dengan memanfaatkan sebuah aplikasi bernama Gitmind AI Bapak Ibu. Tunggu. Oke. Ketika ada tulisan eh, done ya, berarti sudah selesai Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu ini boleh kita close yang ini Bapak dan Ibu. Ya. Saya close yang ini. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini. Kalau muncul tampilan seperti ini, klik Got It saja. Lalu Bapak dan Ibu, hasil ini Bapak Ibu bisa presentasikan secara langsung ya dengan klik yang di sini. Kemudian kita klik, kemudian kita boleh display, oke seperti ini Bapak dan Ibu ya. Oke, ini ada organ utama, organ pendukung, proses pencernaan. Kita bisa pilih dari mana saja Bapak dan Ibu. Boleh dari sini dulu, atau dari sini misalnya dari gangguan, atau dari prosesnya dulu boleh Bapak Ibu. Misalnya kita pilih yang proses, kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Prosesnya ada pencernaan mekanik, pencernaan kimiawi. Kita misalnya dari pencernaan mekanik, kita klik lagi, nanti akan muncul mengunyah, peristaltik. Peristaltik itu apa, Bapak dan Ibu? Nah, ini seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Kalau kita ingin kembali ke tampilan awal, kita tinggal tekan ESC saja di keyboard laptop atau komputer kita, Bapak dan Ibu. Lalu, kita juga bisa share mind map ini dengan cara klik share. Lalu di sini ada tempat untuk mengopi linknya, silahkan di copy lalu bagikan kepada murid-murid Bapak dan Ibu. Atau Bapak Ibu juga boleh download Bapak dan Ibu ya. Jadi gambar yang ini, mind map ini kebetulan tampilannya adalah 100%, kita bisa perkecil tampilannya Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan utuhnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Sangat lengkap Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa download Bapak dan Ibu ya. Kita klik download, lalu ada pilihannya Bapak dan Ibu ya. Nah, ketika kita menggunakan yang free ya, maka kita hanya bisa klik yang download ini ya Bapak dan Ibu ya, export lalu kita pilih apakah dalam bentuk JPG, apakah dalam bentuk PNG, PNG-nya itu dengan background yang berwarna atau tidak. Kemudian kita juga bisa download dalam bentuk Word, tapi kalau kita download dalam bentuk Word yang muncul hanya poin-poin saja Bapak dan Ibu, poin-poin biasa atau file yang lain. Saya contohkan, kita akan download dalam bentuk JPG misalnya Bapak Ibu ya. Pilih yang JPG, lalu klik export. Nanti hasil downloadan itu Bapak Ibu boleh masukkan ke dalam Canva. Ketika itu masuk ke dalam Canva, Bapak dan Ibu tinggal presentasikan dan yang menariknya lagi di Canva, ketika kita presentasikan di Canva, itu bisa di zoom in, zoom out Bapak dan Ibu ya sekarang, atau kita bisa memberikan anotasi ketika kita presentasi di Canva. Jadi ini saya tinggal klik export saja. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Masih kita tunggu proses downloadnya. Ini sudah terdownload Bapak dan Ibu. Saya lihat di file downloadan Bapak dan Ibu ya. Oke, ya ini seperti ini filenya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah file downloadannya ya. Ini bisa kita lihat. Oke, ya seperti ini Bapak Ibu. Dan ini bisa kita gunakan secara langsung atau boleh masukkan ke dalam aplikasi yang lain seperti Canva misalnya. Saya kembali ke tampilan Gitmind-nya Bapak dan Ibu. Ini saya klik saja. Lalu Bapak dan Ibu, di Gitmind ini kita bisa klik yang titik tiga di sini. Banyak pengaturannya Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu eh, tinggal explore lebih lanjut fitur-fitur yang di sini. Artinya Bapak dan Ibu, tampilan ini pun bisa kita ubah-ubah dengan cara Bapak Ibu boleh klik setting di sini misalnya ya. Eh,
Nanti Bapak dan Ibu boleh ekspor lebih lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu boleh lihat juga layoutnya, boleh diubah juga Bapak dan Ibu ya di sini. Kemudian yang lain-lain Bapak dan Ibu boleh nanti ekspor lebih lanjut. Baik Bapak dan Ibu, ini saya stop share. Demikianlah Bapak dan Ibu cara membuat mind map secara cepat dan otomatis tentu saja menggunakan AI. Terima kasih, kita berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.